Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayah hanyalah sehingga Anda dan saya kembali bersua dalam acara yang sangat spesial ini dan tetap bersama dengan saya di channel terpercaya Anda, Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, 2 hari yang lalu saya menerima telepon dari seorang kawan yang memiliki persoalan hukum. Dia menanyakan sesuatu yang setiap hari terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, begini gambaran kasusnya. Dia membeli sebuah handphone di salah satu konter. Jadi handphone ini dia beli di salah satu konter ya dengan harga lumayan mahal ya. Lumayan mahal karena memang handphone mahal juga. Kemudian handphone itu dia beli bukan dengan tunai. Bukan dengan tunai. Jadi ceritanya utang ya. Jadi handphone itu diutang. Kalau saya masukkan ini sebenarnya utang piutang karena dia membayar ya setiap bulannya. Jadi handphone itu dibeli ya dari oleh dia dari konter ya dengan harga jutaan. Itu ya waktu itu dia tidak sebut harganya, tapi lumayan lah handphone yang mahal juga. Jadi ketika dia membeli atau melakukan transaksi, dia tidak bayar cash, tetapi handphone itu langsung diberikan kepadanya oleh pemilik konter atau penjual. Ini masih buka dos, harga baru, dengan ketentuan bahwa setiap bulannya dia akan membayar handphone itu ya sekian ratus ribu per bulannya. Saya tidak tanyakan berapa bulan, dia hanya bertanya, mengeluh ya. Nah, setelah beberapa lama berjalan, ternyata cicilannya itu dia sering lupaan membayar, sehingga didatangilah oleh debt collector, oleh penagih. Didatangi oleh penagih setiap bulan. Nah, penagih itu ketika mendatangi dia menagih selalu memberikan ancaman bahwa kalau dia masih melakukan keterlambatan membayar, maka dia akan dilaporkan ke polisi. Dia akan dibawa ke polisi untuk dipidanakan. Jadi pertanyaan teman saya itu adalah apakah boleh utang piutang itu dilaporkan ke polisi dengan penipuan. Nah, ini dengan penipuan. Jadi sahabat yang budiman, pada umumnya atau pada prinsipnya ya, pada prinsipnya memang tidak ada larangan si pemberi utang atau yang berpiutang di sini untuk melaporkan debiturnya kepada polisi. Tidak ada larangan. Hanya saja dalam prakteknya, kalau perkara perdata itu kepolisian tidak mau menangani. Jadi ini tergantung analisa dari aparatnya. Terkait yang utang piutang, kalau itu murni adalah perdata, maka
harusnya diselesaikan di pengadilan negeri, apalagi ini utang piutang. Ya, utang piutang. Jadi itu jawabannya ya. Jadi tidak ada, bukan saya tidak mau jawab bilang tidak ada, tapi kemungkinan untuk diterima di kepolisian dengan ya alasan uang prestasi atau tidak mau membayar atau terlambat membayar, kemungkinannya kecil diterima. Ini kalau dalam praktek seperti itu. Dan memang seperti itu ketentuannya. Untuk urusan pidana itu dilaporkan ke polisi. Untuk perkara-perkara perdata seperti utang piutang ini, maka ranahnya adalah pengadilan. Ya. Jadi si kreditur kalau mau melakukan atau mengambil haknya dari debitur yang uang prestasi, itu harus mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan ya. Sebagaimana yang ketentuan dalam pasal 118 HIR. Jadi ini ya dasar hukumnya ini. Memang sih tidak ada larangan ya bagi si kreditur untuk melapor ke polisi. Ya, tidak ada. Tapi kalau itu mengkental berbau perdata, maka yakinlah bahwa kepolisian tidak akan menerima, karena itu adalah ranah perdata. Seharusnya gugatannya diajukan kepada pengadilan ya. Kalau dalam pasal 118 HIR diajukan kepada ketua pengadilan. Apakah itu pengadilan negeri ya ataukah pengadilan agama, tentu tergantung perkaranya ya. Kalau urusan utang piutang itu pengadilan negeri ya. Kemudian apakah ada kemungkinan, kalau gitu ada kemungkinan bisa dipidanakan? Ya, ada, tapi kecil. Jadi kuncinya di sini, ini bisa dikategorikan sebagai suatu penipuan apabila si debitur dari awal tidak pernah membayar sama sekali. Ya, dari awal perjanjian, dari ansuran pertama tidak pernah dibayar. Ini baru masuk penipuan. Ataukah dalam hal lain seperti ini, ketika mengajukan utang-utang itu si debitur mengaku memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi ya, tetapi cek per cek ternyata dia tidak punya pekerjaan. Nah ini juga penipuan ya, penipuan begitu ya. Jadi hati-hati dalam melakukan utang piutang. Lebih bagus jujur di awal daripada ketahuan di tengah perjanjian. Nanti bisa menjadi ranah penipuan. Kemudian selanjutnya terkait dengan handphone yang dibeli tadi, kalau kita masuk di dalam konsep hukum jaminan, maka handphone tersebut sebenarnya adalah jaminan bagi si kreditur. Mengapa jaminan? Karena ya perjanjian pokoknya adalah sebenarnya utang piutang ini. HP itu adalah jaminan. Jaminan bagi kreditur, sehingga ketika debitur tadi yang membeli handphone tidak mampu melaksanakan kewajibannya ya, atau tidak mampu membayar sama sekali, maka handphone itu akan disita. Itu boleh disita oleh si kreditur. Makanya ini wanti-wanti dari saya ya kepada pembeli handphone yang sistemnya beli cicil, jangan sekali-sekali memindahkan handphone atau barang yang belum lunas cicilannya ya. Nanti tergantung, karena pada dasarnya barang yang kita cicil beli itu adalah jaminan ya. Tapi tentu kita harus lihat dulu perjanjiannya, apakah jual beli yang cicilan ataukah beli sewa, karena beda konteksnya. Kalau beli sewa maka objek yang menjadi objek perjanjian itu statusnya adalah jaminan fidusia ya, karena barangnya tetap dikuasai oleh si debitur.
Kalau dia jual beli dengan cicilan, maka otomatis seketika itu beralihlah hak milik. Jadi kita lihat dulu isi dari perjanjiannya ya. Nah ini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang perbedaan jual beli dengan cicilan dan beli sewa ya, atau sewa beli. Itu lain ya. Nanti kita akan ceritakan di lain waktu. Nah, kembali kepada kejadian ini ya, yang ditelepon oleh teman beberapa hari yang lalu. Jadi handphone itu kemungkinan adalah jaminan fidusia. Jadi karena handphone itu merupakan jaminan fidusia dari si kreditur ya, maka jangan menghilangkan handphone atau barang yang sudah dibeli ketika cicilannya belum selesai sampai akhir yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan. Kalau dia hilang ya, maka harus ada bukti bahwa handphone itu hilang, dicuri ya, harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi keterangan hilang itu menjadi bukti bahwa handphone tersebut hilang bukan karena kesengajaan dari si debitur. Tetapi kalau tidak ada, maka kemungkinan Anda dapat menjadi tersangka penggelapan. Karena pada dasarnya objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan kepada siapapun. Selama perjanjian pokoknya dalam hal ini utang piutang belum lunas, maka jaminan fidusia itu tetap melekat, atau dengan kata lain tidak hapus. Jadi tetap ada jaminan fidusia. Nah, ketika objek dari jaminan fidusia itu dihilangkan atau dialihkan, maka ini bisa masuk dalam ranah hukum pidana, penggelapan. Nah, saya kira demikianlah penjelasan singkat saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami oleh teman saya yang bertanya itu. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.